Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam thumma ila arwah abai wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa syuhada wa salihin thumma ila arwah jami'il ulama al-amilin wal fuqaha al-muhtadin wa jami'il ulama al-masyariq al-ardi ila magharibiha barriha bawariha ma kanu wa hadrahum khususan ila ruhi sayyidina al-imam qudri da'wah risyallah ya Abdullah bin Abi Muhammad al-Haddad al-Haddad masyafi wa jami' masyayikhana wa jami' sulaha hadhil baldah wa ulama'iha wa walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimin ajma'in an Allah subhanahu wa ta'ala yataghashahum birrahmah wal maghfirah wa Allah yu'li darajati wa jannah wa Allah barakatihim wa asrarihim wa anwarihim yarjun futuh wal mulu wa rusuh wa sulah hadifar wa tabatan nasuh wa Allah yazbuna ma'in nafi wal amal wa yahfadun nazib wa zalal yutawil amra nafisah wal afiyah wa yahtamna bil husna wa radin anna ala hadiniyah wa ala kulli nadin salihah jami'ah syamilah min khairatid dunya wal akhirah nawayna kama nawa waslafuna wa rijaluna salihun wa kama Habib Umar bin Muhammad bin Salim al-Hafidh wa kama Habib Mustafa bin Muhammad bin Tahir ba'abud wa kama nawa Habib Taufiq wa Hasra wa jami' masyayikhana Allah yudkhil niyatina fi niyati wa amalana fi amali maqasidana fi maqasidi wa ila hadrati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Munazi'ul akdari au naza'al akdara man istaqbaha min akhihi ma la yadkhulu tahtal ikhtiyar. Para rawuh, para hadirin ugi para hadirat, para kiai, para masyayikh ingkang kawula mulyakaken, khususipun panjenenganipun Sahibul Bait, panjenenganipun Bapak Haji Mujiono dan keluarga besarnya ingkang mugi-mugi dalem menika dipun dadosaken dalem ingkang berkah, ingkang senantiasa hidup di dalamnya kecintaan dan pengikutan peneladanan terhadap Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikan keluarganya sakinah mawaddah rahmah, diberikan kesehatan yang prima sehingga untuk dapat berbekal di dalam perjumpaannya kepada Allah dan Rasulnya. Panjenenganipun Ki Haji Abdul Aziz, panjenenganipun Ustaz Muhim lan sedanten para asatid, para sepuh ingkang mungkin boten saged kawula sebataken setunggal-setunggal boten ngurangi raos hormat ta'zim dhateng panjenenganipun sedanten, saking pengurus saking majelis Sentuturar malam Rebo Paing, mugi-mugi paring istiqomah. Para hadirin, para jamaah ingkang kawula mulyakaken, monggo sareng-sareng niat taklim ta'allum. Mugi-mugi majelis menika mangke dipun dadosaken majelis ingkang dipun paringi pelipat gandaan dening Allah Subhanahu wa taala, karena status kawula panjenengan tatkalanipun kawula panjenengan menika thalabil ilmi menika seperti distatuskan seperti status para mujahid fisabilillah yang dilipat gandakan amalnya. Man talabal ilm, man kharaja fi talabil ilmi
maka bahwa fi sabilillahi hatta yarji'ah. Niku. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dilalah ala al-huda wal khair ibtigha mardatillah wa qurbi wa thawabih. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad di dalam Hikam Al-Haddadiyahnya niki dawuhaken munazi'ul aqdari, orang yang menentang takdir. Orang yang menentang apa? Takdir. Man istakbaha min akhihi ma la yadkhulu tahtal ikhtiyar, yaitu orang yang menganggap buruk yang ada pada saudaranya, yang dimana sesuatu keburukan itu la yadkhulu tahtal ikhtiyar, tidak masuk kepada kekuasaan pilihannya. Dalam teks yang lain bukan munazi'ul aqdari tapi naza'al aqdara. Naza'al aqdara dengan napa menika dibaca nasab, naza'a al aqdara. Kenapa? Karena menika statusnya maf'ul yang muqaddam daripada minal fa'il, dari fa'ilnya. Naza'al aqdara. Naza'a napa wau? Munazi' niku napa? Menentang. Al-aqdara terhadap takdir-takdirnya Allah. Siapa itu? Nah, man istakbaha min akhihi ma la yadkhulu tahtal ikhtiyar. Orang yang menganggap buruk dari saudaranya seagama kepada sesuatu yang ada pada saudaranya itu, yang dianya tidak memiliki daya dan upaya untuk memilih. Saged dipun pahami nggih dalam satu ungkapan menika. Menentang takdirnya Allah niku lak perkawis ingkang boten sae, yang tercela. Seakan-akan punya anggapan di dalam hatinya bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak becus mentakdirkan kepada hambanya. Seakan-akan dia itu menentang daripada kuasanya Allah. Dia lebih tahu tentang hambanya. Nah, hal yang demikian itu sudah banyak diperingatkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan diancam dalam hadis qudsi itu, man radiya falahur ridha. Orang yang ridha dengan ketentuan Allah, dia mendapatkan ridhonya Allah. Wa man sakhita, kalau dia itu sukhut, dia itu benci, dia itu gak terima dengan apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, falahus sukhut, orang itu akan mendapatkan murkanya Allah sampai nanti berjumpa dengan Allah. Nah, ini termasuk golongan orang yang munazaah terhadap takdirnya Allah. Termasuk orang yang menentang dari takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu? Orang yang menganggap buruk dari saudaranya yang keburukan itu tidak di dalam ranah kemampuan pilihannya.
Artinya apa? Bi alla yaqdira ala fakki nafsihi anhu. Orang ini, saudaranya se-Islam ini, tidak mampu untuk menghindarkan dirinya dari sesuatu tersebut. Mboten saged. Enggak ada hilah, enggak ada kemampuan, enggak ada, mboten saged pola. Menolak mboten saged. Kados dene napa? Sampeyan dipun enek saudarane sampeyan irunge pesek. Atau warna kulitnya cemeng, atau pada saudaranya itu bahkan ada kecenderungan hati. Nggih. Kecenderungan apa? Hati. Contohnya kados napa? Masalah lek masalah rupa elek kan ya jelas ya. Rupane kurang menarik ya jelas. Atau tinggi badannya, atau cacat, ya, dan lain sebagainya pun jelas nih. Karena orang yang cacat itu mosok gelem cacat, Pak. Orang yang hitam, mbok rokne ndak sepur. Berarti Anda itu pada saat itu istaghbaha min akhihi ma la yadkhulu tahtal ikhtiar. Bocah wireng kemlinti saumpama. Sampai sebutkan ireng ini ku. Sementara dia itu kalau boleh milih, niku ya pengen kados mantune Haji Mujiono niki. Pengen ya putih, resik, pengen. Tapi rupanya itu kan tidak bisa milih. Proposal nggak ada waktu itu. Atau bahkan mailul qalbi, kecenderungan di dalam hati, cinta. Lah ya awakmu wong ganteng lho, Pak. Lho kok bojomu iso welek. Wong paling goblok sak Ponorogo iki sampean. Sak umpama. Anda tidak sadar bahwa perkataan Anda ini adalah membawa kepada munazaatul aqdar. Pertentangan takdirnya Allah. Kenapa? Karena yang menggerakkan hati siapa? Kadang-kadang wonten nggih. Yang estri ini kok wayu tapi Masya Allah piantun jalaripun nggih biasa mawon. Kalau saya boleh lebih menjelaskan lebih niku malih, niku biasanya terjadi kepada istri wayu. Nggih, istri napa? Sampean duwe mboten tidak mengajarkan kepada panjenengan wayu mboten. Nah, contoh lek saumpama kan wayu kan halal gitu. Sepakat mboten niki? Sepakat mboten? Ibu-ibu mboten sepakat. Wayu halal, bukan zina. Cuman lek saumpama mangke terus pas wayu bojo A B C D. Papat toh? Saumpama lho niki. Tapi muka-muka enggak berbakat semua jenengan, tenang ae. Sing ngomong duka. Nah, niki 1 2 3 4. Saumpama saya punya kecenderungan kepada salah satu istri ini, mbuh niku mbok wek napa mbok nom napa mbok sing pundi, niku mboten saged dipun tuntut. Kamu ini lebih mencintai istri yang pertama, lebih mencintai istri yang terakhir saumpama. Mentang-mentang dia muda, tidak bisa. Anda nggak boleh istri mengatakan demikian, itu mboten angsal, karena ini sudah di batas kemampuan saya untuk berkecenderungan kepada siapa. Itu bukan pilihan saya. Siapa yang menggerakkan perasaan itu? Gusti. Tapi bersikap adil terhadap mereka itu boleh Anda tuntut.
Sikap adil dengan perasaan itu beda. Paham betul? Adil wajib berperasaan berbeda, termasuk orang tua kepada anak-anaknya. Bersikap adil kepada anak-anak laki maupun perempuan itu harus rata, harus adil sesuai dengan syariat. Tapi orang tua cenderung mencintai anak ragile, ya, niku sudah di luar batas kemampuan orang tua. Maka nggak boleh itu bapak kula niku sayangin namung setunggal, lebih sayang kepada adik saya daripada saya. Loh, jenengan niku sedang menentang takdir. Adapun sikap adil orang tua itulah yang Anda boleh tuntut. Ngekei. Nah, makanya ini ujian orang tua. Kalau suami tadi ya ujian suami. Untuk dia itu bersikap adil terhadap siapa yang menjadi tanggung jawabnya. Kepada istri-istrinya harus adil. Pembagian kismahnya jelas. Mentang-mentang tuwek kei bagian sedino. Sing mbok enom, nah, bendino sakmono. Ya. Paham nggih? Nah, semacam itu. Lah dulu itu pernah terjadi. Ketika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku wau diriwayataken oleh Sayyidah Aisyah, istri Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dimuntawakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaksimu baina nisaihi fayadilu. Nabi Muhammad itu memberikan kismah kepada para istri-istrinya lalu bersikap adil. Nabi itu adil sekali kepada para istri-istrinya. Padahal istrinya Nabi ini bukan sekawan. Ini khasais yang diberikan oleh Allah, khususiyah hanya untuk Rasul Muhammad SAW lebih dari 4. Istrinya Nabi apa lebih dari? Nggih. Pendapat yang paling kebanyakan itu 11. Kenapa kok ada perbedaan? Karena nanti ada semacam Maria Al-Qibtiyah yang tidak dianggap sebagai istri tapi sebagai Malikul Yamin. Semacam itu. Itu Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahkan ada yang mengatakan 9. Hanya 9. Dan Nabi itu punya rumah 9, Pak. Sugih apa? Halo. Nabi sugih mboten? Selama ini kan kita ngecap Nabi itu miskin, bangga dadi wong miskin. Kalau kita pikir-pikir ulang, Nabi itu kalau sampai katakan miskin bisa jadi dalam satu sisi, tapi dalam sisi yang lainnya Nabi itu kaya. Sak Ponorogo sapa sing nate kurban kaya Nabi? Coba Mbah Kadir niki. Wong sugih saumpama. Allahumma selama sugih jenengan apa ya tahu sampai niku terus kurban 100 unta. Satu sapi itu neng, Pak. Kok jangan satu sapi? 10 sapi. Dari ngerti ya? Sekali kurban, dari ngerti. Coba lihat Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu ketika di musim haji, beliau itu mengorbankan 100 onta. Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan pernah suatu saat diriwayatkan dalam riwayat Imam Muslim bahwa suatu saat beliau itu didatangi oleh orang yang sa'il, yang meminta. Rupanya niki orang njajaki Islam, njajaki Nabi ini wong Islam niku tenan apa ora? Minta. Dan membuktikan bahwa ini adalah orang yang pantas untuk diberi. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada orang ini bahwasannya semua kambingnya Kanjeng Nabi gak ada kambing banyak.
baina jabalain, antara dua gunung kambingnya Nabi Muhammad. Nabi SAW memberikan kepada satu orang ini, yang kemudian Nabi SAW mboten terus kecuali itu sing gede dhewe aja, sing mboten pilih-pilih kabeh antara satu wadi niki Pak. Yen bayang nih, satu wadi. Satu apa lengarane? Lembah diberikan semuanya. Sampai akhir kiamat itu sampai bingung belayu tentang biakum aslimu, semuanya masuk Islam kalian. Kenapa? Fa inna Muhammadan yu'ti ata'an, karena Nabi Muhammad itu memberikan satu pemberian la yakhsal faqr, yang ianya ketika memberi tidak takut sama sekali kepada kekafiran, atau la yakhsal faqr, tidak takut terhadap kebangkrutan, kebutuhannya. Wis gak ero Kanjeng Nabi gak duwe duit 11 niku mboten disisani. Nabi punya 9 rumah, Pak. Ayo wong sugih Ponorogo pundi sih? Pak Haji Mujiono ya jar. Dalamnya pinter. Berapa rumahnya Pak Haji Po? Berapa rumahnya? Coba lihat. Nabi itu punya 9 rumah. Punya apa? Yang diisi oleh para istri-istrinya, yang setiap hari niku mengeluarkan nafkahnya. Dan Nabi tidak pernah mboten adil di dalam memberikan infaknya atau nafkahnya kepada keluarga. Sugih napa mboten? Sugih. Tapi kolo-kolo ya. Kalau kok Nabi itu sampai 2 bulan dapurnya enggak ngepul. Bahkan sesekali Nabi itu juga mengikat perutnya dengan batu. Lapar. Loh, Nabi dari mana pendapatannya? Coba lihat bagaimana lihainya Kanjeng Nabi berdagang. Dikatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menjadi suruhannya, sebelum jadi suaminya Khadijah, kan suruhannya Khadijah yang bersama dengan Maisarah. Maisarah ini laki bukan perempuan. Oh, Maisarah itu, Nabi keluruan karo wong wedok, buktine kayak Maisarah. Berarti dagang karo wong wedok gak apa-apa. Maisarah lanang, Pak. Maisarah itu hulamnya Khadijah, budaknya Khadijah yang bersama dengan Rasulullah ke Syam. Pulang dari Syam membawa harta yang tidak terhitung, belum pernah didapati oleh Khadijah. Saking jujure Kanjeng Nabi, saking berkahe Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, luar biasa sekali, luar biasa sekali. Berdagangnya hebat. Nabi kalau pakai minyak wangi betul murahan. Diriwayatkan Kanjeng Nabi itu beli minyak wangi itu dari Syam, yang kalau dikeruskan sekarang mungkin puluhan juta, Pak. Misik dari Syam ini. Loh. Makanya sampai didawakan apa? La israfa fitib. Tidak ada kata berlebihan di dalam minyak wangi. Ya wala fakhr. Kula melu-melu Habib Umar, melu-melu Habib Gures, ngoten niku. 1 botol 12 mili saya beli loh ya, 4 juta. Saya pengen tak sharing goa gue. Padahal lambungnya biasa, garu, minyak apa? Biasa mawon. Bahkan ibu-ibu ngarani kok lincung. Nggih, wong itu mboten seneng. Tapi lan jenengan musafah salaman kali Habib Umar, salaman kali para habaib, para kiai. Taunya apa ya ini? Garu. Nggih. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken lho niku Kanjeng Nabi niku sugih. Karena ketika dalam peperangan saja Nabi itu kan sudah dijatah dalam agama. Ya. Ghanimah. Itu bagiannya Nabi berapa? Sekali menang perang itu berapa bagiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?
Sugih napa mboten? Sugih ra kaprah Kanjeng Nabi niku, sugih. Tapi hidupnya Nabi SAW bersahaja. Hidupnya Nabi itu sederhana, tidak merelakan hartanya itu berlama-lama di genggaman beliau. Sugih blek kekne, sugih blek infakne, sugih blek ngoten. Kenapa? Karena tidak ada cinta terhadap dunia di dalam agenda dalam hatinya Nabi niku tidak ada. Makanya sampai wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menika masih baju perangnya beliau tergadaikan di orang Yahudi. Okay. Jadi intinya ngeten, Kanjeng Nabi niku sugih tapi sirkulasi harta itu tidak pernah menetap di dirinya. Sirkulasinya itu begitu kencang terus ngalir, teko entek. Lah waduh kan enggak teko simpan. Mirip karo sing nika. Dan menurut anak binatang sing rada mirip ya menungso zaman saiki. Dikai isot jiko kayak isikane jiko sikile stokene ceblokne jikone pokoke gak tahu jiko terus pokoke. Napa? Ya niku. Kula mboten matur pokoke. Sing ngomong Mbah Kur nggih. Lek Kanjeng Nabi subhanallah. Tapi kehidupan beliau dalam kondisi yang sederhana semacam itu padahal sugih ya luar biasa. Ya Allah. Ya subhanallah. Ngoten niku. Kados sing ndek wingi kula critakne. Imam sapa? Laith Sa'ad Laith bin Sa'ad, pendapatannya bisa jadi itu hariannya Pak ya, itu beliau sangat luar biasa, bahkan ratusan juta lah kalau dikuruskan di zaman sekarang harian pendapatannya beliau. Tapi beliau setiap tahun nggak pernah wajib zakat, heran betul. Nggih. Lek wong Ponorogo mriki lek sugih terus zakatnya tambah akeh ta kita. Kenapa? Karena ada harta yang dikelola itu yang ada pada genggamannya itu banyak sehingga ada nisabnya, kemudian dugi tambah hole, kemudian wajib zakati. Lah, yang meles bin Sa'ad niku mboten nate. Mboten nate ketemu hole niku mboten nate. Kenapa? Karena setiap datang berapa banyak kemudian keluar sekian itu banyak pula, ngoten lho. Masyaallah. Sugih penak nggih. Sugih sing model ngoten niku apa penak sing sugih disimpan? Pun kita kembali kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau itu bersikap adil kepada siapa? Kepada istri-istrinya beliau ini. Luar biasa. Yaksimu baina nisaihi fayadilu. Kanjeng Nabi niku membagi kismah kepada perempuan-perempuannya, kemudian Kanjeng Nabi niku juga bersikap napa? Bersikap adil. Wa yaqulu Allahumma hadza qasmi fima amliku fala talumni fima tamliku wala amliku. Niku dongane Kanjeng Nabi. Napa dongane Kanjeng Nabi? Allahumma do Gusti Allah hadza qasmi niki bagian kula. Sing saged kula bagikan kepada istri-istri saya. Kabeh niki tak bagi rata Gusti, niki Sita, Fulan, Aisyah sampun, niki Zainab sampun, niki kabeh niku paringi blak wis. Terus Kanjeng Nabi dawuh napa? Allahumma hadza qasmi, ini bagian-bagian saya yang bisa saya bagi kepada mereka. Fima amriku, yang saya bisa, saya memilikinya, saya bisa berkuasa. Fala talumni, maka panjenengan ya Allah Gusti ampun mencela saya, jangan tuntut saya. Fima tamliku, terhadap apa yang kau berkuasa kepadanya. Wala amliku, tapi aku tak punya kuasa. Maksudnya Kanjeng Nabi niku napa? Halo? Maksudnya Kanjeng Nabi apa? Perasaan.
Makanya banyak riwayat bahwa Sayyidah Khadijah menikah lebih dicintai oleh Nabi daripada istri saya. Oh berarti Nabi kan mboten adil. Buktinya ada derajat. Kanjeng Nabi itu paling cinta kepada Khadijah, tak tergantikan. Lalu yang nomor 2 yang paling dicintai oleh Nabi adalah Aisyah. Loh, berarti kan Nabi itu kan punya perasaan yang berbeda dengan satu perempuan kepada perempuan yang lain. Oh, Nabi nggak adil dong. Nah, niki kleru lek panjenengan mengatakan demikian. Kenapa? Karena itu sudah di luar kemampuan Kanjeng. Paham kan? Yang menggerakkan perasaan lebih itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi sikapnya Nabi sebagai suami bersikap adil karena itu di dalam kuasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Ya Allah, mailul qalbi at-tabi'i yang asli niku. Mboten saged diudik-udik. Ya Allah. Pun. Jadi kepada sesuatu yang kita tidak miliki niku mboten saged ditentang. Yang kita tidak punya kuasa terhadapnya niku mboten saged ditentang. Bahkan niki wonten sebuah cerita bahwa Nabi Allah Nuh alaihi salam, Nabi sinten? Nabi Nuh alaihi salam. Niku beliau itu disebut Nuh. Sebagian ulama niku ndawuhaken. Di antaranya adalah di dalam tafsir Al-Alusi. Dikatakan anna Nuhan alaihi salam. Sesungguhnya Nuh alaihi salam innama sumya Nuhan, beliau itu disebut sebagai Nabi Nuh likasrati nauhihi wa bukaihi ala nafsi. Kanjeng Nabi Nuh ala nabiyina wa alaihi afdhalus salatu wassalam, beliau itu disebut Nuh. Kenapa? Karena kasrati nauhihi, karena banyaknya rintihan beliau, wa bukaihi dan tangisan beliau, ala nafsihi, menangisi apa? Menangisi dirinya sendiri. Apa kira-kira penyebabnya? Wa yunqalu fi sababi bukaihi, dinukilkan sebuah cerita bahwa sebab tangisannya Nabi Allah Nuh itu annahu alaihi salam, bahwasanya Kanjeng Nabi Nuh alaihi salam ro'a kalban ajrab kadiran, beliau suatu saat pernah melihat seekor anjing yang dia itu dalam kondisi kotor, dalam kondisi kudikan, dalam kondisi yang mengenaskan, welek lah pokoknya. Golekano kirik sak pundi, segawon sak Ponorogo sing paling elek lagi paling sing delok Nabi Nuh. Fa basaqu alaihi, saking jijiknya welek banget iki. Wis ringkih, gudikan, mambu. Padahal iki napa? Anjing didoni. Fa basaqu alaihi. Ya paling apa mboten tahan mboten apa piye. Maka fa'antaqallahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan suara, membuat bicara. Siapa yang dibuat bicara oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Anjingnya tadi. Anjing itu tiba-tiba bisa bicara, mengatakan, ata'ibuni am ta'iba khaliki, sampean itu sedang ngejek atau menganggap jelek saya atau menganggap jelek pencipta saya? Anjing enggak? Anjing ini berkata kepada Nabi Nuh, kaget. Loh. Kok kiri iso ngomong?
Loh, dari situ kemudian Nabi Allah Nuh alaihi salam fanadima wa naha lidzalik. Nyeseli setengah mati ditegur oleh Allah lewat kejadian itu. Ya Nabi, Pak. Nabi itu tidak direlakan oleh Allah untuk walaupun semacam itu tidak direlakan, ditolongi kali Gusti Allah dengan kejadian itu. Sampai akhirnya Nabi Allah Nuh itu terus nangis sampai dikatakan dalam riwayat Nabi Allah Nuh itu di dalam pipinya itu ada guratan yang mengabadi. Kenapa? Dadi dalane iluh. Dadi dalane apa? Iluh. Ada bekasnya terus. Kenapa? Saking nangisnya terus, menyesali perlakuannya itu. Awak dhewe maksiat berapa kali? Pernah enggak menyesali semacam itu? Nangis pisan tok, sesuke guyu. Nah, ya alhamdulillah kei rahmati Gusti Allah ya. Awak dhewe kei keyakinan ya Allah, insyaallah Gusti Allah niki maha rahmat teng kula, pun kula tobat mboten nyesali. Kula mboten meratapi apa yang pernah saya lakukan, tapi saya berusaha untuk tidak melakukannya kembali. Niku wis alhamdulillah. Lah iso kaya Nabi Allah no, ya alhamdulillah. Ya. Kados dene riyen niku nggih sama, ada kejadian yang sama semacam itu. Suatu saat ada ba'dus sholihin itu melihat ya anjing semacam itu di sampah. Di sampah niku kondisinya ya anjingnya niku jelek. Akhirnya fadzammahu. Alah rek kirek. Wis nang sampah mambu gak enak. Kadang-kadang kan ibu-ibu kan biasa ngoten niku lek kucing barang dijak ngomong ta. Ya Allah cing kowe iki gak mulih sedina iki nandi ngene iki ya. Lah niku kirek niku dijak ngomong, "Lah awakmu iki kirek elek." Dicela. Fa'antakallah dzalika. Lalu kemudian dibuat bicara itu anjing itu kemudian mengatakan anta ta'tarid 'ala sana'ah am 'ala sani'. Kamu ini sedang i'tirad berpaling menentang kepada ciptaan atau sang penciptanya. In kunta ta'taridu in kunta ta'taridu 'ala sana'ah. Lek saumpama sampean itu tak tarik itu menentang ala sun'ah kepada ciptaan, falau kana khiyar li ma uhibbu an akuna kalban. Kok jangankan menjadi anjing yang buruk semacam ini. Lek saumpama nek pilihan aku ora pengen dadi kirik. Saya enggak pengen jadi wa in kunta ta'tarid ala sani, kalau kamu itu menentang kepada sani penciptanya, bahwa la yus'alu amma yaf'al, dia tidak akan pernah ditanya dengan apa yang dilakukannya. Kan begitu dalam Al-Qur'an. Nggih? Mboten parang protes dengan apa yang menjadi perlakuan Allah Subhanahu wa taala. Padha kali ibu-ibu. Niki. Ibu-ibu niki kadang-kadang memarahi suaminya karena salah beli. Titip Pak, belanjakno iki Pak, ngene, tukokno semangka sing enak iki soale kae ya Muhammad badhe mriki niki kudu dikei napa jenenge? Kudu dikei la ilaha illallah semangka yang paling bagus pada saat ini. Akhirnya Pak Kur niki tumbas teng pasar. Nggih. Akhirnya tumbas teng pasar. Basan sampun dateng pasar. Niku kemudian subhanallah ndeloki semangka yang banyak diambil semangkanya. Oh. Mari ngaten semangka niku wau dibawa pulang. Basan dibuka, brak, ya ilah bakno putih isine. Enom. Wah, akhirnya orang tua boleng. Wah, ibuke langsung marah. Iku nih istrinya Pak Kur. Ini namu contoh Pak Kur ya.
Saumpama marah terus diomongin, piye to Pak sampai niku gak genah mosok milih semongkok ngisi kene tamu kan tak bedah nih gak no model ngeten iki wis sampai niki gak genah wis diamuk. Akhirnya Pak Kur dengan kalimat hikmahnya mengatakan, "Sik to Bu, sing mbok salah niki sapa? Sampai niku sedang marah kepada saya. Apa sampai niku marah kepada pedagang? Apa marah kepada penanam? Apa marah kepada pencipta? Lek sampean niku ngamuk aku lek saumpama kan milih, ya pasti milih sing paling legi. Lek sampean niku arepe ngamuk nggone pedagang, semua pedagang pengen dagangannya yang terbaik. Kalau Anda menginginkan ya marahnya Anda tujukan kepada yang menanam semangka, semua petani pengen hasilnya adalah yang terbaik, gitu betul? Berarti lek sampai niku gak nemokne kabeh, nang aku yo gak nemokne, nang gone pedagang gak nemokne, petani gak nemokne, berarti secara otomatis sampeyan iki dadi wong sing nyeneni Gusti Allah. Nuangis. Akhirnya nangis, ya Allah, wis pun diterima mawon wis pancen ya iki pandume, masyaallah. Nggih. Kisinan barang mboten napa-napa pancen takdire. Kula nggih nate Pak kisah ngoten niku, tenang bangun. Teng ngajengan kamar ngajengane dalemipun abah niku wonten wit napa duren. Niku subhanallah sekali niku nggih sekali niku wah gedhe wae Pak. Muabreng-mabreng ambune. Masya Allah. Muambune sangseng. Lah pada hari itu subhanallah wonten tamu saking Yaman. Nggih menika Al Habib Abdurrahman bin Ali Masyhur bin Hafid. Ponakanipun Habib Umar. Dengan bangganya subhanallah, Gusti Allah niki pancen takdir niki jan top. Kula saged nyuguhi hasil panen piyambak urung tahu seumur hidup niki. Kula gadah abah gadah napa? Duren niku kan belum pernah nanem terus ngeten teng ngajeng griya niku lho sing pertama. Wageng. Tamune niku pun wah masyaallah durian ngoten wah tambah gawedhe atine awak dhewe ya. Tambah memuar alhamdulillah saya mangan durenku napa wong mulya alhamdulillah muga-muga berkah niki durene buka mak brak breng ambune masyaallah Fadl Habib dijikuk nyek bano ganyong Pak dibuka malih semuanya niki isine apa ganyong paham ganyong ya letak-letak ngoten niku genek rasane genek tapi ambune mabrung-mabrung subhanallah. Lah terus ngeten iki terus sampeyan apa nyalahne sapa? Nyalahne aku. Apa nyalahne duren? Apa nyalahne sing nandur duren? Apa badhe nyalahne Gusti Allah? Terserah pilih. Nggih, mboten saged. Nah, itu yang namanya napa? Kadang-kadang kita itu enggak terasa menjadi orang yang munazaah terhadap takdir. Kadang-kadang awak dhewe niku napa menika menentang takdirnya Allah tanpa kita terasa bahwa kita sedang menentang takdirnya Allah, termasuk diantaranya omongan kita kepada saudara-saudara kita. Terakhir, riyen niku dipun dawuhaken bahwa wonten teng setunggal dawuh dipun critakaken Abil Hajjaj Afifuddin Az-Zahid sahib kitab Sulkil Khawas, seorang ulama besar ini, beliau itu annahu kana bi Mesir. Dulu beliau itu tinggal di tanah Mesir. Lalu kemudian sampai kabar kepadanya mawaqa bi Baghdad minal qatl muddata arba'ina yauman. Para rawuh sampai kabar kepada orang ini di Baghdad itu sedang terjadi pembunuhan besar-besaran.
besar-besaran sepanjang 40 hari. Kemudian orang Islam pada saat itu kutila alfi muslim, dibunuh pada saat itu 1 juta orang Islam. Ya kayak saat ini zaman ini apa? Terjadi di Palestina gitu. Kemudian orang-orang Nasrani pada saat itu mushaf yang ada sama orang-orang Nasrani itu digantungkan di anjing-anjing sebagai bentuk penghinaannya. Wa ja'alul masajida kana'isa, dijadikan masjid-masjid yang ada itu sebagai apa? Kanais, dirubah menjadi apa? Gereja pada saat itu. Kemudian kitab-kitab itu wa alqau kutubul a'immah, dibuang kitab-kitab para imam-imam yang ada niku wau di lautan. Ya, di hamparan begitulah. Hatta sorot kal jisri, sampai koyok saking katai kitab-kitab itu sampai koyok jembatan yang dimana tamurrul khail alaiha, yang kuda-kuda itu melewati di atas kitab-kitab yang ada sebagai bentuk penghinaannya. Mayat-mayat bergelimpangan dirubah dalam 40 hari ini suatu luar biasa. Akhirnya fa'angkara Syekh Syekh Afifuddin ini beringkar dalam hatinya dzalika terhadap kejadian itu. Waqala matur teng Gusti Allah mengucapkan ya Rabb kaifa hadza wa fihim al-atfal wa man la dzambalah. Bagaimana ini kau biarkan terjadi Allah? Sementara di dalam kejadian ini yang terbunuh itu bukan hanya orang-orang yang mujahidnya, bukan. Ini anak-anak kecil yang tidak punya dosa, yang tidak tahu apa-apa. Di sana ini. Apa namanya? Niki Mas jangan ketawa gitu. Akhirnya saya nggak konsentrasi, dosa sampean. Ganggu orang ngaji. Ambek bunti Pak, lali wis. Akhirnya apa? Niki wau matur teng Gusti Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb kaifa hadza wa fihim al-atfal wa man la dzambalah. Niki pripun kok banyak kau biarkan ini terjadi, padahal ini yang terbunuh itu bukan orang-orang dewasa, ini anak-anak kecil. Bayi-bayi yang tak berdosa banyak dibunuh di sini. Ini seakan-akan i'tirad dari apa yang terjadi, apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wah, pada malam harinya seorang ini melihat seseorang. Wa fi yadihi kitab, di tangannya beliau itu membawa satu kitab. Fa akhadahu. Terus lalu kemudian diambil sama Syekh Afifuddin ini, ternyata dibuka ada tulisan da'il i'tirada famal amru lak walal hukmu fi harakatil falak wala tas'alillahi man an fi'lihi faman khadha lujjatan bahri halak lujjata bahrin halak. Ternyata ada satu syair itu mengatakan, tinggalkan keberpalingan kamu, penentangan kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, ini bukan urusanmu. Ini bukan urusanmu. Tidak ada napa menika, tidak ada urusan datang sampean. Jangan kau bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala dari apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang terjun ke dalam satu lautan, maka dia akan halak, dia akan hancur. Dari cerita ini kalau panjenengan sakit mengambil kesimpulan bahwa semua yang jarat takdir
yang sudah berlaku termasuk yang ada di Palestina niki kita nggak boleh ingkar. Kenapa Allah diam? Kenapa Allah merelakan anak-anak kecil kaum muslimin dibantai? Kenapa? Kalimat kamu kenapa terhadap perlakuan Allah ini i'tirad anillahi subhanahu wa ta'ala. Oke? I'tirad anillahi subhanahu wa ta'ala. Karena pasti ya, pasti semuanya itu akan terjadi sesuai dengan agendanya Allah. Nah, cuman jangan salah paham di sini. Jangan salah paham bahwa kadang-kadang manusia menganggap bahwa ketika itu takdir lalu dia pasrah. Lalu dia apa? Pasrah. Nah, nanti itu akan dibahas di pertemuan yang selanjutnya mengenai bagaimana kepasrahan kita terhadap takdir. Sayyidina Al-Haddad mengatakan ar-ridha bil qada'i yantafi ma'ahul i'tiradu 'ala Allah wa yabqa ma'ahu talabu lima yanbaghi ayyutlaba wal harabu mimma minhu yuhrab. Nah niki kula terjemahane tok, penjelasannya di pertemuan yang akan datang. Ridho terhadap takdir, ridho terhadap apa? Takdir itu akan mentiadakan ketika bersama dengan keridhoan itu mentiadakan apa? Al-i'tiradu 'ala Allah. Lek ridho nang takdire Gusti Allah akan membawa orang itu tidak ada sifat i'tirad dari takdirnya Gusti Allah. Wong lek ridho kalian pembagiane Gusti Allah menika bakal membawa dampak ya, membersamai orang itu sebuah peniadaan terhadap keberpalingannya dia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi justru dengan ridho dengan qadanya Allah wa yabqa ma'ahu talab, kalau ada ridho dalam hatinya itu akan menetapkan at-talabu lima yanbaghi, mencari sesuatu yang harusnya dicari, lima yanbaghi ayyutlab wal harabu mimma minhu yuhrab, dan berpaling terhadap sesuatu yang harusnya dia berpaling. Paham napa mboten iki? Contohnya kados napa? Sampeyan loro. Sampeyan loro. Sampeyan ketika dikasih penyakit niku ridho napa mboten kali Gusti Allah? Saya dikasih penyakit jantung. Deng. Kira-kira kita itu ada napa i'tirad dari Allah napa mboten? Kenapa Allah? Saya padahal makannya sudah sehat. Saya juga sudah rajin olahraga. Saya padahal ahli majelis. Niko lho sing tukang haik nang nggone buritan niko kok malah sehat. Nah, saya ini ahli majelis. Saya ini gini begini, saya ibadah kenceng. Kok panjenengan paringi kula penyakit napa? Jantung saumpama lho niki. Panjenengan paringi penyakit gula kepada saya. Lah, ini ya sebuah perwujudan bahwa orang ini enggak ridho dengan ketentuanipun Gusti Allah. Nah, tapi jangan salah paham. Lek sampun dipun paringi penyakit ngoten niku terus pun Gusti pun nggih pun pasrah panjenengan nyambet jahi kula nggih monggo. Niki saya yakin kula ridho kali ketentuane panjenengan. Pak, monggo teng dokter. Ora usah, Dik. Kula niki pun dikersakne Gusti Allah sakit. Loh, monggo kula teng dokter berobat. Mboten usah. Wah, berobat niku wau kaya gak terima kali takdir Gusti Allah. Keliru. Paham mboten? Karena ketika dia itu ridho dengan takdirnya Allah Subhanahu wa taala, maka dia pasti akan dihilangkan darinya keberpalingannya kepada Allah, bahkan akan disisakan pada dirinya untuk dia itu apa? Dia itu mencari kepada sesuatu yang sebaiknya dia cari, sepantasnya dia cari, yaitu kesembuhan, dan juga meninggalkan sesuatu yang seharusnya dia hindari. Contohnya apa? Wong lek lara gula gak oleh mangan
sesuatu yang mengandung gula terlalu berlebih, maka menghindarinya ini bukan kemudian dia itu adalah orang yang tidak menerima takdir. Justru orang yang tandanya orang yang menerima takdir itu adalah orang yang dia menikah menghindari sesuatu yang dapat ia hindari. Paham betul nih? Nah, penjelasan nih, contoh-contoh nih nanti insya Allah di pertemuan yang akan datang. Kemudian setelah itu kita akan bahas masalah lek awak dhewe niku kerja ya. Terus masalah harta kita, kira-kira harta mana yang membawa selamat kepada kita atau harta mana yang membawa kehancuran kepada kita. Ternyata enggak semua orang kaya itu adalah hina di hadapan Allah, walaupun dunia tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu. Ternyata dunia duit niku ana sing mulya, Pak. Nggih, duit kekayaan yang menungso niku ternyata ada yang sifatnya mahmudah, yang terpuji di mata Allah. Masya Allah. Nanti insya Allah akan dibahas di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin.